acaranya cuman keluarga aja dan di rumah juga. Cuman ini acaranya kita bikin gender reveal gitu. Karena kan alhamdulillah kan teknologi sekarang udah canggih. Jadi kemarin kita habis tes NIPT, udah ada keluar hasilnya, udah 4D juga. Alhamdulillah rezekinya dikasihnya anak perempuan. Tuh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah banget. Rangkaian acara tadi seperti apa sih Kak? Tadi cuman ini sih sebenarnya kan pas awal udah dateng, terus ya udah sambil doa segala macam, terus ada sedikit ya games, habis itu umumin gendernya gitu. Habis itu udah tadi terakhir tinggal makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Atas sendiri sudah tahu dari awal belum sih? Kan karena tadi Mimi bilang sebenarnya Lauli sendiri sudah tahu jenis kelaminnya gitu kan. Dirimu sendiri sudah tahu atau belum? Atau jadi surprise? Nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Nggak boleh tahu. Sebenarnya aku udah coba nyontek sih. Nyontek tiap hari. Mau nyontek mulu Nggak aku. pokoknya Kepo apa banget. sih apa nggak? Aku masa nggak dikasih tahu sih bapaknya. Aku kan surprise gitu. Terus ya udah tadi aku bilang udah pokoknya aku pesenin baju gitu kan. Dia abangnya pakai pink, akunya pakai biru gitu. Jadi pas tadi acara pas tahu cewek gimana, seneng nggak? Seneng banget lah. Anak Bahagia kesayangan ya kalau perempuan. Kalau cewek kan bakal anaknya papa banget gitu. Nah, buat namanya udah ada persiapan belum sih Kak? Belum. Kalau nama belum. Mungkin udah ada beberapa nama, cuman maksudnya belum ada yang kayak masih ada pilih-pilih lah. Kita kan cari nama yang maksudnya yang artinya bagus gitu. Mungkin nanti kalau udah 7 bulan gitu baru nyiapin nama. Iya. Kalau sekarang ya masih ngagak-ngagak aja sih. Kayak 5 bulan mungkin udah kali ya, semoga. Tapi bakal inisial A dan akhir Iya dong, harus ya. Tuh, aku udah pernah ngomong di media. Depannya A, nama tengahnya H, Belakangnya baru Ata nama belakangnya lagi bapaknya, nama bapak. gitu. Dan tadi di dalam katanya banyak yang salah menebak. Justru Om Raul sama kakaknya Bang Atta ya, atau siapa yang Torik. bisa Adiknya. yang malah benar menebaknya gitu. Seperti apa nih? Ya hampir semua salah ya tadi. Mimi salah. Bunda sama Pipi salah. Sebenarnya Bunda tuh udah tahu feelingnya cewek. Cuman karena jadi kan beberapa kali kan kita video call. Bunda bilang, ini anaknya perempuan nih kayaknya. Terus kemarin terakhir ketemu yang pergi kita makan, ini kayaknya anaknya sebenarnya ini kayak cowok gitu. Jadi berubah gitu kan. Ternyata yang bener sama Arsy. Arsy dia pokoknya menurut aku ini udah paling bener nih, pokoknya baby girl. Arsy bilang gitu kan. Ya udah bilang, udah Arsy percaya diri aja ya, jangan ikutin yang lain, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya yang bener itu doang. Kamu aja nggak tahu kan? Tapi aku udah coba nyontek sih. Tapi buktinya aku benar. Kan aku yang pilihin. Oh iya benar. Tapi mama papaku aja di sana nebaknya Salah tadi ya? Biru semua, Biru boy semua semua. ya. Umi sama Abi ini feelingnya laki-laki gitu. Adik-adik aku aja dari 10, Yang bener tuh tadi 7-nya cuma cowok. 7-nya cowok. 7 cowok, 4-nya cewek. 3-nya cewek. tapi memang banyak yang bilang sih katanya feelingnya banyak yang bilang cowok gitu. Cuma mungkin kalau yang kayak sering melihat atau tapi kalau anak perempuan kan mamanya katanya suka dandan gitu. Dan Loli sendiri merasakan itu nggak sih, sering dandan segala macam? Iya sih, Iya sih ya. jadi lebih ini aja, maunya kelihatannya cantik terus. Lagi ngidam apa sih Kak Aurel? Kalau ngidam kayaknya nggak pernah ngidam yang gimana banget, nggak pernah sampai aneh-aneh sih. Cuman ya tiba-tiba misalnya pengen makan ini harus ada gitu. Kalau nggak sampai besoknya kepikiran atau nyari-nyari lah pokoknya sampai dapet gitu. Tapi nggak nentu juga gitu. Kalau mood mah parah ya. Naik turun ya? Gimana Pak suami? Wah, dia moodnya malah kadang bisa parah, kadang bisa baik. Emang walaupun aku ajarin mood itu tetap harus dijaga, bukannya kalau lagi naik harus gimana-gimana, enggak juga. Jadi kan anaknya itu mencerminkan orang tuanya juga kan, pas hamilnya nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh terlalu marah-marah, nggak boleh bunuh-bunuh hewan walaupun semut, nggak boleh menyakiti siapapun. Kan kalau lagi hamil tuh bisa menggambarkan nanti anaknya ke depannya, jadi harus rajin ibadah gitu sih. Kalau Li lebih manja nggak sih? Iya, pengennya maksudnya maunya kalau suaminya kemana aja pasti aku pengen ikut. Kenapa? Nggak tahu, pengennya pokoknya harus ikut kemanapun, mau dia nonton bola aja bisa sampai berantem saking misalnya
aku mau ikut. Kalau Bang Anta kan mungkin kehamilan ini kan lebih protektif karena kan memang dari yang pertama kan kemarin sempat keguguran tuh, jadi sekarang lebih overprotektif lah gitu, maksudnya jangan terlalu capek, di rumah aja. Cuman aku tuh kadang bosen, ngapain ya di rumah gitu, pengen ikut pergi gitu. Jadi ya cuman ya apa ya, ngerti aja lah gitu namanya, apalagi udah tahu kan anaknya perempuan pasti akan lebih udah di rumah aja. Udah 3 bulan lebih sih, mau jalan 4 bulan. Mau jalan 4 bulan. Bang Atta jadi lebih protektif dan menjaga diri nggak sih, karena kan anaknya perempuan nih, jadi apa takut kalau misalnya kenapa-napa misalnya. Iya pasti kan, kalau anak perempuan tuh nggak tahu ya, feelingnya deket sama bapaknya. Jadi dari dia di bayi di kandungan aja aku udah protektif sama ibunya gitu, apalagi sama anaknya gitu. Kayak ya namanya anak perempuan kan kayaknya apa ya, Ekstranya lucu, lebih ya. terus memang bakal dijaga sama seorang ayah, karena anak perempuan akan jadi tanggung jawabnya ayah ya. Dan banyak yang bilang kalau punya anak perempuan itu berkahnya kalau misalnya anak perempuannya soleha sampai ke akhirat nanti gitu. Jadi bahagialah punya anak perempuan pertama, semoga jadi kakak yang hebat nanti untuk. Sudah sering diajak komunikasi nggak sih Bang Atta? Sudah Walaupun sih, sudah dalam perut, sudah, dia- cuman memang kan katanya ruhnya itu disuntik dikasih Tuhan nanti baru pas usia 4 bulan. usia 4 bulan ya. Jadi pas syukuran 4 bulan itu mungkin lebih banyak ngobrolnya. Kalau Terus sekarang udah kayak misalnya kalau Bang Antanya pegang maksudnya ini Udah tangan ngobrol-ngobrol. ya, ini tangannya papa ya, dia udah gitu. Karena kan kemarin aku sempat kayak ikut kelas-kelas, udah mulai ikut kelas-kelas kehamilan kan. Jadi memang dari apa ya, dari trimester 1 tuh kalau udah bisa ngajak kamu udah ajak ngomong aja terus gitu. Apalagi sekarang kan udah mau masuk trimester 2 nih. Jadi dia udah bisa mendengar apa yang kita omongin tuh dengar, di luar aja dia bisa dengar katanya gitu. Jadi harus lebih ya, mungkin ada yang dijaga juga gitu, jadi harus lebih banyak hati-hati lah kayaknya. Dede dipanggil atau apa gitu segala macam. Baby Aha. Baby Aha. Dari kemarin masih Baby Aha, belum tahu namanya apa. Jadi apa, sehat-sehat Baby Aha yang kuat. Semoga apa ya, sehat terus, lancar terus Baby Aha gitu. Oke. Persiapan mental lo masing-masing seperti apa sih untuk Kak Aurel dan Kak Atta sendiri mungkin? Jadi seorang orang tua. Jadi seorang papa dan mama muda seperti itu. Pastinya masih banyak belajar lah, apalagi kan namanya anak pertama, jadi banyak belajar dari nenek-neneknya, kakeknya juga, abang juga. Kan pasti katanya kalau punya anak itu pasti kan berubah lagi nih, kehidupannya akan jadi lebih beda gitu. Jadi terus lah, jadi sekarang aku sering kayak baca-baca, nanya-nanya juga gimana nanti kalau udah punya anak. Apalagi kan katanya kalau perempuan tuh pasti akan lebih inilah, lebih challenge-nya pasti banyak lah kan. Maksudnya aku juga merasain kan anak perempuan kayak ini kan Cobaannya, aku, ujiannya. luar biasa gitu. Jadi aku bilang sama abang juga, wah harus siap-siap ya kamu dengan Amin, anak amin, amin, perempuan. amin. Aurel jadi Oke, lebih manja Kak. juga nggak sih, karena kan sering dikirimin masakan sama ini sama bunda juga. Iya, jadi sering banget bunda sama ini tuh selalu, Bumi mau makan apa, kirimin ya, dikirimin makanan. Terus kayak misalnya Mimi lagi kemarin sempat ke Malang Dapil, ya, aku pengen banget makan apa, pastel tapi harus yang dari Jawa, dari yang dari Malang, jadi dibawain. Jadi alhamdulillah banyak yang sayang gitu. Nih, Oke.